Kalau udah sama Miss Geni berarti kita akan belajar apa? Belajar kimia. Oke, udah siap hari ini belajar kimia? Oke, sudah siap. Hari ini kita akan mempelajari materi asam basa. Yang kita pelajari yang pertama itu ada konsep asam basa. Nah, pada konsep asam basa ini ada 3 teori yang harus kita ketahui. Apa aja itu 3 teorinya? Yang pertama, kita harus tahu teori asam basa menurut Arrhenius. Lalu yang kedua, teori asam basa menurut Bronsted-Lowry, dan yang ketiga, teori asam basa menurut Lewis. Oke, yang pertama kita bahas teori asam basa menurut Arrhenius. Apa sih asam menurut Arrhenius? Jadi Arrhenius itu bilang bahwa asam itu akan menghasilkan ion H+ dalam larutan, sedangkan basa dia akan menghasilkan ion OH-. Oke, asam yang menghasilkan ion H+, sedangkan basanya dia menghasilkan ion OH-. Oke, pada teori asam basa Arrhenius ada yang dikenal dengan valensi asam dan valensi basa. Apa itu valensi asam? Valensi asam ini biasanya ditandakan dengan huruf A kecil. Apa itu valensi asam? Valensi asam ini adalah jumlah ion H+ dalam satu molekul asam. Oke. Terus ada juga yang dikenal dengan valensi basa. Apa sih valensi basa? Valensi basa ini dilambangkan dengan huruf B kecil yang artinya jumlah ion OH- dalam satu molekul basa. Oke, contoh pada HBr. Apa itu HBr? Asam bromida. Ya benar, asam bromida. Ketika dia diionisasi akan menghasilkan ion H+ dan juga Br-. Ada berapa H+ di sini? Ada satu. Karena H+ yang dihasilkan adalah 1, maka dia valensi asamnya adalah 1. Oke, sampai sini paham? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, belum ada ya. Kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu larutan H2SO4. Nah, H2SO4 ini adalah asam sulfat. Biasanya ada di mana sih asam sulfat ini? Ada di air aki yang ada di kendaraan kalian. Oke, H2SO4 ketika diionisasi akan menghasilkan H+ sebanyak 2 dan menghasilkan ion SO4 2- atau sulfat. Oke, karena di sini ion H+ yang dihasilkan adalah 2, berarti berapa valensi asamnya? Ada 2. Oke. Selanjutnya untuk basa itu ada larutan NaOH. NaOH ketika diionisasi akan menghasilkan NH+ dan OH-. Ada berapa OH- yang dihasilkan dalam NaOH? Ada 1. Berarti valensi basanya ada berapa? Ada 1. Oke. Pada larutan BaOH2 akan terionisasi menjadi apa? Menjadi Ba2+ dan 2OH-. Ada berapa OH- yang dihasilkan? Ada 2. Artinya apa? Artinya menghasilkan valensi basa sebesar 2 atau sebanyak 2 valensi basa. Ini tadi teori asam basa menurut Arrhenius. Nah, yang kedua kita akan mempelajari teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Apa sih asam menurut Bronsted-Lowry? Jadi asam menurut Bronsted-Lowry itu akan memberikan H+. Kalau asam memberikan H+, berarti basanya gimana? Basanya akan menerima H+. Nah, pada teori asam basa Bronsted-Lowry ada yang dikenal dengan asam basa konjugasi. Nah, di sini memiliki detik untuk apa? Untuk mempermudah kalian mengingat teori asam basa. Oke, apa detiknya, Miss? Detiknya di sini cirinya harus mirip. Terus untuk asam konjugasi dia akan ditambahkan 1 H+, sedangkan basa konjugasinya dia akan dikurangi 1 H+. Oke, contoh di sini Miss punya amonia atau NH3 direaksikan dengan H2O akan menjadi apa? Akan menjadi NH4+ atau amonium dan OH- atau hidroksi. Oke, kita lihat persamaan reaksi di depan. NH3 itu mirip dengan siapa di hasil reaksi ini? Mirip dengan NH4. Oke, ini adalah berarti mereka adalah pasangan
konjugasi, di sebelahnya pasti basa konjugasi. Iya. Asam konjugasi berarti ini apa? Dia akan ditambahkan 1 H+. Kalau ditambahkan 1 H+, berarti dia masuk ke basa. Oke, dia dari H2O. Jadi OH-, berarti dia dikurangi 1 H+. Kalau dia dikurangi 1 H+, atau dia memberikan H+, berarti dia masuk ke asam.